Saya mikir gini, tulisan saya tuh emang pantas ya dibaca oleh orang lain gitu. Sedangkan dibaca oleh saya sendiri aja, ilfil gitu ya. Ilfil gitu. Sebenarnya santri itu sudah punya modal literasi yang kuat. Yang sering itu bukan kita yang tidak punya kemampuan, tapi kita yang kurang percaya diri untuk melangkah. Saya suka tuh dengan isinya. Dan kemudian saya minta beliin lagi tuh buku sama bapak saya. Saya penasaran nih sama yang tadi Mbak Nazila tuh mention terkait Bang Wetan Blogspot itu. Mungkin bisa diceritain lebih lanjut gitu ya terkait apa itu? Apapun hal sehari-hari yang kamu lakukan itu kamu tulis begitu. Kamu bisa menuliskan itu dalam buku atau dalam note gitu ya. Note di HP. Biasanya kan kita kan gampang tuh kalau di HP, nggak usah bawa buku, kita tulis di situ. Nah, dari situ nanti kita bisa melatih tuh daya tulis kita. Paham saya ya? Oke, perkenalkan, saya Saufa Rahmatun Nazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Amin, kembali lagi di acara Pojok Al-Amin, ruang berbagi cerita dan pemikiran dari sudut pandang santri. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang santri dan literasi, tentang buku dan menulis, dan tentunya rasa percaya diri dalam dunia kepenulisan. Oke, karena menarik ya, kita sebagai santri itu sudah berkait erat dengan teks, mulai dari membaca Al-Quran, membaca kitab dan belajar kitab. Tapi kita terkadang merasa asing dengan dunia buku dan kepenulisan. Oke, di sini kita nggak akan sendirian. Kita akan ditemani oleh sahabat kita yang datang dari jauh gitu ya. Bisa disapa dulu Sobat Al-Amin. Halo Sobat Al-Amin. Bisa perkenalan dulu dengan Sobat Al-Amin. Mungkin beberapa Sobat Al-Amin udah paham saya ya. Oke, perkenalkan, saya Saufa Rahmatun Nazila. Biasanya kalau di Al-Amin Kerendeng ya, saya dipanggil Zila. Boleh tahu nih asalnya dari mana nih gitu? Aduh, saya jauh nih loh asalnya loh, dari seberang pulau nih. Saya dari Riau, dari Sumatera. Tapi kok bisa tiba-tiba di Purwokerto, itu bagaimana itu Mbak Nazila? Bisa diceritain, biar kita bisa paham lebih dalam gitu. Saya tuh merantau di Jawa itu sudah cukup lama ya. Dari saya SMA itu sudah mulai mondok, kemudian melanjutkan studi ke kuliah di Wonosobo itu, dan sekarang saya melanjutkan studi lagi di Purwokerto, dan kemudian memutuskan untuk menetap di Al-Amin sebagai tempat penaungan gitu ya. Oke, kalau boleh tahu sekarang kesibukan Mbak Nazila itu apa sih? Selain menjadi santri aktif di Al-Amin Gerendeng ya, itu kesibukannya apa sih? Kalau kesibukan utama sih sebenarnya memang ngaji ya. Jadi ngaji setoran gitulah ya. Tapi untuk kesibukan sampingan, sebenarnya nggak kesibukan sih ya, tapi kegiatan sampingan gitu ya. Saya lagi senang-senangnya nulis akhir ini gitu ya. Jadi nulis itu kan biasanya kan moodnya naik turun ya. Nah, akhir-akhir ini tuh saya lagi ada beberapa project penulisan begitu, di blog ataupun artikel-artikel gitulah. Oke, menarik banget ya. Jadi selain aktif mengaji gitu ya, tapi juga aktif menulis juga dan produktif gitu. Kalau boleh tahu di mana ini menulisnya gitu, di spesifiknya gitu. Oke, kalau di web itu saya jadi kontributor di blog Bang Wetan ya. Mungkin sebagian sahabat Al-Amin itu udah tahu itu sebuah blog apa gitu ya. Aku kepo nih sama Mbak Nazila. Kira-kira itu awalnya suka buku. Otomatis kalau suka nulis berawal dari suka buku gitu ya, yang saya pahami gitu ya. Kira-kira awal suka buku tuh dari kapan sih Mbak Nazila? Atau dari kecil atau dari SMP atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada waktu spesifik ya untuk menjelaskan saya suka buku itu dari kapan gitu ya. Jadi dulu itu mungkin sekitar umur belasan tahun ya, itu SMP ya. Iya, SMP. Nah itu dulu saya dicekoki satu buku sama bapak saya gitu. Bermula dari situ saya suka tuh dengan isi buku itu. Tahu nggak bukunya itu apa? Buku kisah nabi-nabi. Ya, agamis tuh deh. Iya. Buku kisah nabi-nabi itu kan ada yang biasanya ada yang singkat, ada yang panjang gitu ya. Nah dulu saya dikasih buku yang agak panjang kisahnya gitu kan. Nah bermula dari situ saya suka tuh
dengan isinya. Dan kemudian saya minta beliin lagi tuh buku sama bapak saya. Oke. Nah, terus berlanjutlah sampai sekarang gitu. Kalau udah selesai baca satu buku, penasaran lagi sama buku selanjutnya gitu. Oke, berarti jenis buku yang Mbak Nazila itu pertama kali suka membaca itu, sadar membaca itu menyenangkan itu dari buku yang diberikan oleh bapaknya Mbak Nazila, Iya, seperti iya. itu. Oke, saya penasaran nih sama yang tadi Mbak Nazila tuh mention terkait Bang Wetan Blogspot itu. Mungkin Iya. bisa diceritain lebih lanjut gitu ya terkait apa itu, terus kira-kira apa yang ada di dalamnya gitu. Oke, jadi sebenarnya Bang Wetan itu adalah situs web resmi ya. Nah, situs web resmi sebagai wadah untuk menuangkan isi pemikiran dari simpul-simpul ma'iyah begitu. Itu begitu Magiza. Jadi di situ teman-teman semua itu sebenarnya bisa menjadi kontributor atau berkontribusi untuk menulis begitu. Jadi itu web itu bisa dibaca bebas oleh semua teman-teman dan kita juga bisa menjadi kontributor. Tentu saja dengan melalui prosedur-prosedur penulisan yang menurut saya itu agak cukup diketatin begitu. Oke. Itu menulis di Bang Wetan itu secara sukarelawan atau bagaimana nih Mbak Nazila? Iya, ya. Jadi Bang Wetan itu blog untuk menulis secara sukarelawan begitu. Ya, hitung-hitung kita belajar bersama gitu ya. Jadi web untuk belajar bersama begitu. Oke, tapi saya juga pengen bertanya nih, kira-kira tuh motivasi Mbak Nazila untuk terus berkontribusi ya dalam Bang Wetan Blogspot ini secara sukarelawan kan gitu. Jadi apa sih motivasinya yang mendukung Mbak Nazila untuk tetap konsisten seperti itu? Oke. Jadi sebenarnya motivasinya itu berangkat dari diri saya sendiri ya. Sebelumnya kan saya menjadi pembaca tetap tuh di Bang Wetan ya. Bermula dari pembaca tetap, kemudian ada tuh penawaran untuk saya menjadi kontributor di blog tersebut begitu. Nah, menurut saya sekecil apapun tulisan yang kita berikan kepada teman-teman semua itu pasti ada manfaatnya. Apalagi sekarang jejak digital itu kan nggak mudah hilang ya. Iya. Jadi bisa diakses kapanpun begitu. Bisa membuka mindset teman-teman juga. Terus mungkin kayak saya dulu, saya tuh nggak tahu nih ternyata ada pemikiran seperti ini begitu ya, yang ditulis oleh teman-teman. Kalau kita nih Mbak Nazila mau narik ke dunia santri atau dunia pesantren gitu, kira-kira menurut Mbak Nazila itu peran santri dalam literasi itu bagaimana sih? Jadi menurut saya peran santri di dunia literasi itu sangat krusial ya Mbak Giza ya. Jadi santri itu sebagai agen penyebaran informasi yang positif menurut saya. Begitu. Berdakwah ya? Ya, bisa. Kalau dulu kan dakwah itu zaman dulu kan dari tempat A ke tempat B, ke tempat B ke tempat C gitu ya. Kalau sekarang itu apalagi Gen Z ya. Gen Z itu bisa dakwah lewat sosial media sekarang. Apalagi kan anak-anak sekarang itu lebih suka apa ya, yang mudah lah, yang simple gitu ya. Membaca sambil rebahan. Iya, sambil gitu. rebahan begitu. Kalau kita tarik lagi gitu, kalau kita pikir-pikir nih ya, santri itu kesehariannya itu adalah ngaji, apalagi santri tahfidz yang biasanya tuh setiap hari pasti membaca untuk mempersiapkan setoran seperti itu. Benar banget. Harusnya kita itu sebenarnya sudah melakukan sebuah literasi seperti itu ya. Harusnya santri itu mempunyai keunggulan dalam literasi. Begitu bukan Mbak Nazila? Ya, betul banget. Oke, sebenarnya kalau dalam dunia pondok ya, sebenarnya santri itu sudah secara tidak langsung dihadapkan oleh kita harus membaca gitu ya. Kita wajib membaca, walaupun itu membaca Al-Quran, membaca kitab begitu ya. Walaupun bukan buku-buku secara umum, tapi itu bisa menjadi pemantik, bisa jadi basic untuk kita memulai bisa suka membaca begitu ya Mbak saya. Nah, biasanya tuh bisa dikembangkan lagi dari basic yang suka membaca itu. Biasanya kan kita kan membacanya kitab-kitab klasik ya, kitab klasik, fikih-fikih modern gitu kan. Nah, bisa dikembangkan untuk memulai membuka pikiran kita ataupun membuka daya kritis kita gitu ya. Dari yang awalnya membaca, kita bisa mengkritisi tuh apa yang kita baca begitu kan ya. Nah, dari
yang mengkritisi apa yang kita baca, nanti bisa kita timbul daya untuk mulai, oh aku mau menuangkan nih apa yang aku kritisi tadi, begitu. Oke, dengan menulis. Iya, betul seperti banget. itu. Begitu menurut saya. Oke, tapi di sisi lain gitu ya, banyak santri mungkin dia itu mampu gitu ya, tapi karena dikalahkan dengan rasa minder, dia mungkin merasa kayaknya nggak layak nih tulisan saya itu dibaca oleh orang umum gitu, kayaknya nggak pantas aja deh gitu, belum sampai segitunya bisa diterbitin gitu. Kira-kira rasa yang seperti itu tuh datang dari mana dan bagaimana cara kita itu melawannya sehingga kita tuh bisa berkembang seperti itu. Dari yang asalnya kita cuma membaca, habis itu kita bisa menuangkan seperti yang tadi Mbak Nazila bilang ya, kita bisa membaca apa yang kita menulis apa yang kita baca gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu tadi yang kata Mbak Miza itu, kita tuh sebenarnya mampu ya teman-teman ya. Kita mampu untuk menulis apapun gitu, kita sebenarnya mampu begitu. Tapi masalahnya itu yang Bang Iza bilang tadi, kita itu kurang percaya diri gitu ya dalam menuangkan tulisan kita yang nantinya akan dibaca oleh orang banyak begitu. Nah itu sebenarnya saya dulu juga begitu. Saya mikir gini, tulisan saya tuh emang pantas ya dibaca oleh orang lain gitu, sedangkan dibaca oleh saya sendiri aja ilfil gitu ya. Ilfil gitu. Cuma dulu guru saya tuh pernah bilang, kamu kalau mau jadi penulis, kamu mulai aja dari apapun hal sehari-hari yang kamu lakukan itu kamu tulis begitu. Kamu bisa menuliskan itu dalam buku atau dalam note gitu ya, note di HP. Biasanya kan kita kan gampang tuh kalau di HP, nggak usah bawa buku, kita tulis di situ. Nah dari situ nanti kita bisa melatih tuh daya tulis kita. Entah itu diksinya yang sebelumnya itu masih biasa. Nah nanti dengan menulis terus kita bisa mengupgrade diksi-diksi kita jadi lebih baik begitu. Nah itu saran dari guru saya dulu kayak gitu. Nah kalau untuk masalah percaya diri itu berproses ya Mbak Iza ya. Nanti kalau kita udah sering melakukan publikasi gitu ya, kita coba dulu. Yang pertama misalnya kita suruh aja temen tuh untuk membaca. Biasanya kan temen tuh kan jujur banget ya kalau mengomentari sesuatu ya. Kalau bagus ya bilang bagus gitu ya. Gitu. Nah nanti kalau temennya udah approve nih, nah kita bisa langsung publikasi ke web misalnya atau ke blog-blog gitu dia bisa gitu. Jadi memang terkadang itu bukan kita yang nggak mampu gitu ya, tapi karena kita tuh nggak berani buat melangkah seperti itu. Betul banget Bang Giza, betul banget. Ngomong-ngomong nih Mbak Nazila, kemarin saya sempat dengar kabar nih Mbak Nazila tuh habis nerbitin buku. Boleh nih diceritain? Dengar kabar dari mana nih? Oke, di story WA. Ya, jadi bisa diceritain ini apa namanya? Isinya tuh tentang apa sih buku dari Mbak Nazila ini gitu? Oke, sebenarnya buku itu berangkat dari penelitian saya ya, dari penelitian tesis. Yang kebetulan saya tuh suka banget sama yang namanya kebudayaan Bang Iza, gitu ya. Kebudayaan yang sebenarnya belum banyak masyarakat tahu ya. Itu saya ambil budayaan kejawen gitu ya. Nah berangkat dari situ, wah kan kalau kita suka dengan sesuatu, itu kita menjalaninya itu kan senang ya, gitu ya, senang juga gitu. Karena saya suka kebudayaan, jadi saya juga menulis itu tidak ada tekanan gitu Mbak Iza. Berangkat dari situlah. Jadi saya nekat buat mempublikasikan. Entah itu nantinya akan dibaca orang banyak ataupun tidak, setidaknya saya sudah meninggalkan jejak gitu. Kayak mungkin buat teman-teman yang mau order gitu ya. Bisa order ya teman-teman ya nanti ya. Bisa dicetakin gitu ya. Tinggal menghubungi nomornya Mbak Nazila. Nanti open PO kita. Sebelum dipublikasikan, mulai menulis segala macam, otomatis ada prosesnya gitu ya. Mungkin prosesnya bagaimana? Apakah Mbak Nazila itu udah berani nih gitu dipublikasikan atau bagaimana? Kira-kira proses dari awal sampai akhirnya tuh bagaimana? Enggak dong. Tentunya tentu saja enggak Mbak Nisa. Jadi untuk mempublikasikannya itu saya maju mundur. Saya mikir, saya publish nggak ya gitu ya. Karena saya ngerasa tulisan saya itu benar-benar masih newbie lah ya. Belum yang pro gitu. Jadi berangkat dari
keraguan-raguan, saya akhirnya nekat untuk publish buku gitu. Jadi ya gitu deh ceritanya. Sebenarnya sampai sekarang tuh masih mikir, aduh ini nanti kalau dibaca orang banyak, ini malu-maluin gak ya tulisannya gitu. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Tapi ini bener-bener bukti nih, seorang santri itu bisa berperan dalam dunia literasi secara nyata seperti itu ya Mbak Nezila ya. Iya. Oke, kita menarik lagi nih. Kalau kita mau berbicara di konteks Pondok Al-Amin kayak gitu. Kira-kira dari pendapat Mbak Nazila ini, Pondok Al-Amin itu udah mendukung tentang literasi santri atau belum nih kira-kira? Oke. Sejauh saya tahu ya, Al-Amin itu dalam kontribusinya di dunia literasi itu udah sangat besar ya teman-teman ya. Terutama sobat-sobat Al-Amin yang sudah banyak menuangkan tulisan-tulisannya dalam buku. Kemarin juga kebetulan kan Al-Amin baru saja mencetak satu buku yang isinya itu antologi cerpen gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya selain wadahnya itu di Al-Amin itu disediakan gitu ya, wadah untuk menulis, minat-minat potensi dari santrinya itu juga ada Mbak Giza gitu. Jadi nggak hanya wadahnya yang disediakan, nanti santrinya nggak ada, itu kan percuma gitu ya. Tapi di Al-Amin sendiri ini, wah teman-teman tuh keren-keren banget, tulisannya tuh bagus-bagus gitu Mbak Giza. Karena Mbak Nazila kemarin jadi juri ya, jadi secara langsung menilai mana yang paling terbaik seperti itu ya. Bagus-bagus banget, benar-benar tulisannya tuh apa ya? Jadi kita tuh kan sebenarnya banyak ya. Biasanya kita tuh umur-umur segini kan lagi asik-asiknya berimajinasi gitu ya. Gitu. Jadi dengan adanya wadah ini tuh sebenarnya santri tuh bisa menuangkan imajinasinya mereka gitu ke dalam tulisan itu begitu. Kira-kira menurut Mbak Nazila ini apakah ada yang perlu dikembangkan? Mungkin dari kemarin di perlombaan cerpen tersebut gitu ya. Apakah yang berpartisipasi itu udah banyak atau belum? Kira-kira apa yang bisa kita kembangkan sebagai santri Al-Amin gitu ya? Gitu. Kalau dari kemarin ya, itu sebenarnya yang ikut belum terlalu banyak. Mungkin baru hampir belum setengah itu yang ikut perlombaan. Jadi mungkin untuk perbaikan nanti, ayo dong santri-santri Al-Amin atau sahabat-sahabat Al-Amin, nanti kalau ada event lagi begitu, nggak apa-apa ikut aja gitu kan. Jadi biasanya yang malu-malu untuk menunjukkan tulisannya, nah itu kan udah disediakan wadah oleh Al-Amin begitu ya. Jadi tidak sia-sia gitu. Yang ada di pikiran kita biasanya kan, wah dipendem aja nih gitu. Jadi kalau udah ada event kayak gitu, wah ini ajang nih untuk menuangkan apa yang kita pikirkan selama ini begitu. Setuju sekali nih. Oh iya, ini kemarin Mbak Giza juga salah satu peserta nih. Salah satu peserta yang lolos dalam pembukuannya begitu, keren banget ini tulisannya, bagus juga nih Bang Giza nih. Saya sebenarnya cuma menceritakan perjalanan kisah saya aja gitu ya. Nah, tapi keren banget, keren. Oke, Mbak Nazila. Saya mau bertanya lagi nih. Apa nih Bang Giza nih? Kita kan sebagai seorang santri gitu ya. Bener banget. Santri di mana orang yang menuntut ilmu agama gitu, dan di mana orang yang dituntut untuk berdakwah gitu. Dan di sisi lain kita juga ingin berperan dalam dunia literasi seperti itu. Kira-kira relevansinya tuh bagaimana antara literasi dengan dunia dakwah gitu? Sebenarnya kita bisa mulai dari hal kecil ya teman-teman ya. Biasanya kita tuh kan suka update story di WA, di IG, ataupun bahkan bikin konten di TikTok gitu ya. Nah bisa tuh kita lewat story WA misalnya, kita tuh kan biasanya senang tuh kalau ada foto, kita mikir tuh captionnya apa. Nah dari situ biasanya teman-teman itu kan suka tuh buat caption gitu ya. Nah itu bisa jadi sebuah ajakan gitu untuk berdakwah. Jadi menyebarkan hal-hal yang positif atau kata-kata yang bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya gitu kan. Biasanya kalau kita itu kan ya Bang Giza ya, di dunia tahfidz itu kan biasanya dalam menghafal itu ada naik turun moodnya ya gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau saya tuh lihatnya itu untuk naikin mood lagi, itu lihat dari story-story IG atau postingan Instagram gitu. Biasanya dari Ning Sheila itu biasanya ya, ataupun Ning lain yang biasanya itu menulis di IG. Nah itu biasanya itu
bisa menjadi pemicu untuk kita semangat ataupun mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya, bisa mengupgrade diri kita lebih baik lagi begitu Mbak Isa. Oke, betul. Jadi mulailah menulis dari hal yang terkecil. Iya, betul walaupun banget. itu hanya story WA gitu ya. Dan saya yakin biasanya story WA itu lebih berpengaruh ya teman-teman ya. Biasanya bisa lebih apa ya, memantik kita gitu biasanya. Lebih ini juga terjangkau oleh betul banget orang-orang. Jadi sering dilihat gitu. Benar banget. Jadi kan orang-orang jarang sengaja buka blogspot Iya, buat membaca gitu ya. Benar banget, benar. Jadi mungkin orang tuh lebih sering buka story WA daripada mungkin membuka blogspot itu. Jadi itu kayak lebih sering dibaca nih gitu. Itu hal paling ringan sih menurut saya ya. Hal ringan tapi biasanya tuh bisa berdampak besar gitu ya. Kan sekarang ada tuh saluran-saluran WA gitu Nah, itu bisa jadi tempat atau wadah kita untuk menulis sesuatu. Dan biasanya itu bisa menjadi ya pemantik lah buat teman-teman begitu. Oke, terakhir ini Mbak Nazila. Kira-kira ada pesan nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman Al-Amin yang menonton podcast ini biar kita itu semakin mencintai buku dan literasi kita sebagai santri seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya saya itu ada satu pegangan ya Bang Iza, satu kata-kata yang selalu saya pegang untuk menjadi pemantik motivasi saya dalam menulis begitu ya. Jadi writing is the making of history. Nah, jadi dengan menulis itu kita bisa mencetak sebuah sejarah ataupun mencetak sebuah peradaban begitu ya. Jadi kalau istilahnya tuh biasanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama atau karya begitu ya. Jadi sekecil apapun karya yang kita tinggalkan itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi kebanyakan orang begitu. Dan ini juga sebuah ajakan untuk sahabat-sahabat Al-Amin ya. Ayo kita mulai dari hal kecil untuk menulis gitu ya. Nah, nanti untuk masalah tulisannya bagus atau tidak dan percaya diri itu akan berproses gitu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya Al-Amin tuh sering kan ya jadi membuka event-event kepenulisan atau pelatihan kepenulisan. Nah, itu bisa sahabat-sahabat Al-Amin itu ikuti begitu. Gitu sih Bang Iza. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar satu hal yang penting. Sebenarnya santri itu sudah punya modal literasi yang kuat. Yang sering itu bukan kita yang tidak punya kemampuan, tapi kita yang kurang percaya diri untuk melangkah. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar satu hal yang penting. Yang sering bukan kita yang gak punya kemampuan, tapi karena kita kurang percaya diri dalam melangkah. Semoga di obrolan kali ini menjadi pengingat bahwa santri dan buku itu adalah dua dunia yang tidak bisa terpisahkan. Mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.